Penyampaian makalah dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai psikologi lintas budaya. Jadi, langsung saja, berbicara budaya adalah berbicara pada ranah sosial dan sekaligus ranah individu lainnya, dan membangun kehidupan bersama yang lebih dari sekedar pertemuan-pertemuan insidental. Dari kehidupan bersama tersebut, diadakanlah aturan-aturan, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, hingga kadang sampai pada kepercayaan-kepercayaan transendental yang semuanya berpengaruh sekaligus menjadi kerangka perilaku dari individu-individu yang masuk dalam kehidupan bersama. Semua tata nilai perilaku dan kepercayaan yang dimiliki kelompok individu itulah yang disebut budaya. Manusia tidak dapat dilepaskan dari budaya sebagai ilmu yang mempelajari manusia. Psikologi juga mempelajari budaya yang terkait dengan manusia itu sendiri. Budaya merupakan konteks di mana manusia berperilaku. Kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai manusia dan hal-hal yang melatar belakangi munculnya tingkah laku pada manusia tersebut. Kemudian adapun konsep dasar psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya merupakan cabang ilmu dari psikologi, di mana para ahli psikologi meyakini bahwa tingkah laku dan pola pikir manusia sangat dipengaruhi oleh budaya, tempat manusia hidup dan berkembang. Kebermaknaan budaya bagi setiap manusia di dunia ini menjadi peran penting dan dasar hal psikologi manusia. Psikologi lintas budaya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sering dikritik oleh para antropolog dalam memahami karakter individu dalam suatu budaya. Psikologi dipandang sebagai salah satu cabang ilmu yang senantiasa mempersoalkan hal-hal yang tidak dicapai oleh alat indera, tetapi akhirnya memperhatikan perilaku sebagai manifestasi dari proses-proses yang tersembunyi. Proses-proses yang berlangsung pada diri manusia itu tidak berdiri sendiri, tetapi hubungan dengan lingkungannya yang diadakan dalam bentuk manusia itu. Budaya adalah salah satu unsur di dalam lingkungan yang dimaksud, sehingga perilaku manusia mau tidak mau harus dilihat dalam konteks budayanya pula, atau dalam konteks bauran antar berbagai budaya yang melingkunginya. Psikologi lintas budaya muncul karena adanya rasa ketidakpuasan dari para peneliti psikologi di Barat tentang pernyataan bahwa teori psikologi yang dikembangkan dalam satu kebudayaan Barat, di mana ahli tersebut hidup dan berkembang, adalah bersifat universal atau digunakan untuk memahami manusia pada umumnya. Nah, kemudian pengertian psikologi budaya, psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya merupakan cabang ilmu psikologi yang menaruh perhatian pada pengujian berbagai kemungkinan, batas-batas pengetahuan dengan mempelajari orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda. Dalam arti yang sempit, psikologi lintas budaya hanya mempelajari latar belakang keragaman budaya yang berbeda dalam memaknai hal psikologi. Dalam arti yang luas, psikologi lintas budaya terkait dengan pemahaman apakah kebenaran pada prinsip-prinsip psikologi bersifat universal. Sedangkan menurut Segal-Dassen dan Portinga, psikologi lintas budaya adalah kajian ilmiah mengenai perilaku manusia dan penyebarannya, sekaligus memperhitungkan cara perilaku itu dibentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial budaya. Definisi ini mengarahkan perhatian pada dua hal yang pokok, yaitu keragaman perilaku manusia di dunia dan kaitan antara perilaku individu dengan konteks budaya tempat perilaku terjadi. Jadi psikologi lintas budaya ini dalam Jadi psikologi lintas budaya ini adalah kesamaan dan perbedaan dalam fungsi individual secara psikologis dalam berbagai budaya, kelompok etnik. Hubungan antara ubahan psikologis dan sosio budaya yang berlangsung dalam ubahan-ubahan ini. Kemudian tujuan dari psikologi lintas budaya.
Tujuan pertama dari psikologi lintas budaya adalah ingin menguji kerampatan atau generality pengetahuan dari teori psikologi yang ada. Tujuan ini pernah diajukan oleh Dawson, mengajukan ini ketika menyatakan bahwa psikologi lintas budaya dirancang agar kesahihan universal teori-teori psikologi dapat dikaji secara lebih efektif. Kemudian tujuan kedua disebut dengan tujuan membawa dan menguji atau transfer and test goal, di mana maksud dari tujuan ini adalah bahwa sang psikolog berusaha membawa hipotesis dan temuan mereka ke lingkungan budaya lain untuk menguji daya terapnya dalam kelompok budaya lain atau untuk semua manusia. Pendapat ini juga diperkuat oleh Matsumoto bahwa psikologi lintas budaya berbeda dari psikologi tradisional, di mana psikologi lintas budaya ingin menguji batasan-batasan atas pengetahuan yang diperoleh psikologi tradisional dengan memeriksa apakah suatu pengetahuan tersebut dapat diterapkan atau didapat dari berbagai orang dengan berbagai latar belakang kultur yang berbeda. Kemudian tujuan ketiga, berusaha menjalin dan mengintegrasikan hasil-hasil yang diakui ke dalam sebuah psikologi berwawasan luas. Ketika tujuan pertama dan kedua tercapai, juga mendapatkan sebuah konstruksi psikologi yang dapat berlaku secara universal. Kemudian mengapa penting mempelajari psikologi lintas budaya? Karena seiring dengan mengecilnya dunia akibat globalisasi kapitalisme dan perkembangan teknologi informasi, maka kemungkinan bertemunya antar orang-orang dari berbagai belahan dunia semakin besar pula. Pertemuan yang tidak lagi harus real secara fisik, melainkan dapat melalui media-media simbolik seperti televisi, telepon, internet. Pertemuan ini mungkin bukan hanya pertemuan antar orang per orang semata, namun juga pertemuan antar budaya. Jadi akibat dari pertemuan ini sering terjadi benturan-benturan budaya. Tuntutan sekarang bukan hanya sekedar pemecahan masalah, namun lebih pada pemahaman dan kesadaran terhadap budaya-budaya orang lain yang akan mewujudkan kemampuan beradaptasi, menerima perbedaan, membangun hubungan yang luas, mengatasi konflik interpersonal, dan menenangkan globalisasi. Dalam interaksi antar budaya sudah terdapat kepastian akan adanya perbedaan-perbedaan yang terkadang menyakitkan. Contoh kecil saja pada budaya kita, misalnya budaya Bugis, memberikan sesuatu kepada orang yang lebih tua dengan menggunakan tangan kiri itu mungkin hal yang tidak sopan. Tetapi misalnya ketika orang Bugis pergi ke Eropa, kemudian ada anak-anak yang memberikan dia sesuatu dengan menggunakan tangan kiri, mungkin orang tersebut mengatakan itu tidak sopan, padahal di Eropa kan mungkin hal itu termasuk hal yang biasa-biasa saja, mungkin itu sopan-sopan saja. Jadi disinilah terdapat konflik antar budaya, karena tidak selamanya satu budaya itu sama, pasti ada perbedaan-perbedaan. Jadi dari tinjauan psikologi lintas budaya ini memberikan arti bahwa penting terus belajar bagaimana budaya mempengaruhi perilaku manusia ketika berinteraksi dengan orang dari budaya lain di seluruh dunia, baik saat kita berpergian atau sebaliknya. Kita menghadapi berbagai cara budaya mewujudkan dirinya melalui perilaku. Dengan meningkatnya pemahaman tentang perwujudan ini, kita akan semakin menghargai pentingnya peran budaya, tidak hanya dalam memberikan kita rambu-rambu dalam hidup, tetapi dalam membantu kita menemukan jalan untuk bertahan hidup. Kenyataannya, budaya menyediakan kita aturan-aturan yang memastikan keberlangsungan hidup, dengan asumsi bahwa sumber daya hidup masih tersedia akan perbedaan budaya. Maka dari itu, kesadaran yang disertai keberanian untuk menerima perbedaan adalah hal yang jauh lebih indah dan menjadi satu-satunya syarat untuk melangkah maju tanpa memaksakan diri untuk menjadi seragam. Jadi dengan keberanian untuk membuka diri, berhubungan dengan banyak manusia, dengan berbagai macam budaya, berarti kita mengembangkan diri, mendapat banyak wacana baru, menambah lebih banyak saudara ataupun relasi, dan itu berarti membuka pintu kesempatan. Mungkin itu pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila dapat banyak kesalahan kata, saya serahkan kepada Bapak. Baik. Saya ambil alih forum. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pemateri.
atas nama Dwi Muslimah ya. Ya Pak. Apakah cuma sendiri yang mengerjakan makalah? Ada Pak, 2 orang, Padil Hairullah. Oke, baik. Saya berharap kepada anggota lainnya kelompok 3 ini mengarahkan nanti diskusi di grup WhatsApp ya, supaya masing-masing anggota bisa diberi nilai. Jadi satu yang dominan yang bertugas ya. Iya Pak, iya Pak. Baik, saya lanjut. Sedikit saya menambahkan materi hari ini bahwa terkait dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok 3 tadi oleh Dwi Muslimah, ada beberapa hal penting yang saya garis bawahi, terutama yang poin terakhir ya, mengapa penting kita mempelajari psikologi lintas budaya. Tadi sempat saya mendengar menyimpulkan sendiri bahwa salah satu tujuannya adalah agar supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain ya, dalam konteks perbedaan. Karena realitas kehidupan kita ini memang realitas yang majemuk. Jadi kita hidup di dalam satu lingkungan yang penuh dengan kebudayaan. Kita tidak usah jauh-jauh, di Parepare saja ini misalnya, di Parepare ini bukan hanya warga Bugis yang bermukim ya, tapi ada juga warga Makassar, ada juga suku Mandar, dan mungkin juga suku-suku lain yang bertempat tinggal di Parepare. Nah, di dalam kondisi seperti itu, maka kita ini, jangankan kita berbicara dari sudut pandang ilmu, dalam ajaran Islam sendiri, di Quran surah Al-Hujurat ya, kalau saya tidak salah, mohon diluruskan kalau saya salah, itu dikatakan bahwa Allah berfirman bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan diciptakan juga dalam kondisi berbangsa dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal satu sama lain ya. Kurang lebih makna dari ayat yang saya sebutkan tadi itu seperti itu ya. Jadi memang dalam ajaran Islam ini kita dianjurkan untuk saling mengenal satu sama lain. Di dalam ayat itu tidak dijelaskan bahwa apa agamanya, apa sukunya, tidak dijelaskan ya. Suku ini suku A, suku B, suku C, tidak. Tapi yang ditekankan dalam ayat itu adalah saling mengenal satu sama lain. Meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, dan lain sebagainya ya. Saya kira itu catatan penting yang perlu dipahami, salah satu tujuan dari mempelajari psikologi lintas budaya. Tadi sempat juga disinggung oleh pemateri tentang beberapa pengertian dari psikologi lintas budaya. Salah satu pakar yang disinggung oleh kelompok 3 tadi oleh Dwi Muslimah itu adalah Matsumoto ya. Jadi kita di sini memakai definisi yang diungkapkan oleh Matsumoto, karena beliau adalah salah satu pakar psikologi yang telah merumuskan definisi budaya dalam sudut pandang psikologi. Kalau di pertemuan yang lalu itu kita sudah banyak mendengar definisi psikologi dari definisi budaya dari sudut pandang antropologi, ataupun juga definisi budaya dari sosiologi dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, sekarang di pertemuan hari ini kita lebih fokus ke pengertian budaya dari sisi psikologi ya, seperti yang diungkapkan oleh Matsumoto bahwa budaya adalah seperangkat sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh sekelompok orang. Namun demikian ada derajat perbedaan pada setiap individu dan dikomunikasikan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, dari pengertian singkat yang dipaparkan oleh Matsumoto ini, kita bisa melihat warna psikologi ya di dalam pengertian budaya ini. Karena Matsumoto menekankan adanya seperangkat sikap,
ada nilai, ada keyakinan dan perilaku yang dimiliki dan dari sekelompok orang atau individu juga termasuk di dalamnya. Saya kira menarik apa yang dicontohkan oleh kelompok 3 tadi oleh Dewi Muslimah tentang budaya seseorang ya. Misalnya masyarakat warga Bugis yang memberikan sesuatu kepada orang lain harus menggunakan tangan kanan. Dianggap tidak sopan kalau kita memberikan sesuatu kepada yang lebih tua itu dengan menggunakan tangan kiri ya. Saya kira itu salah satu contoh yang baik untuk menerangkan bagaimana kemudian kita harus memahami kejiwaan seseorang, perilaku seseorang, dan nilai-nilai seseorang terkait dengan budayanya supaya tidak terjadi konflik ya. Kemudian di sini di PowerPoint yang saya paparkan ini tidak usah saya bacakan, nanti adik-adik mahasiswa bisa membacanya berulang-ulang. Tapi pada intinya psikologi lintas budaya itu adalah orientasinya adalah kaitan perilaku individu dengan konteks budaya setempat. Sampai jam berapa ngajar? Ya? Sampai jam berapa ngajar? Jam 5 kayaknya. Kemudian sebentar sekali, hampir selesai. Saya masih di bawah. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada teman dari dosen yang bertanya karena saya pakai ruangannya jadi saya agak terburu-buru. Pada intinya bahwa psikologi lintas budaya itu mempelajari kaitan antara perilaku individu dengan konteks budaya masyarakat setempat ya. Di sini juga saya paparkan tujuan psikologi lintas budaya, tujuan dari sisi keilmuannya dan tujuan secara umum ya. Nanti bisa saya share PowerPoint ini untuk dibaca kembali sebagai rujukan untuk berdiskusi di grup WhatsApp nantinya ya. Saya berharap kepada kelompok 3 untuk mengarahkan teman-teman untuk berdiskusi di grup WhatsApp ya. Saya berharap juga tidak seperti pada pertemuan yang lalu-lalu ya, hanya sangat sedikit, kurang sekali diskusinya. Di kelompok 1 itu hanya 1 penanya, demikian juga di kelompok 2. Saya lihat percakapan di grup WhatsApp itu kurang aktif diskusinya. Saya berharap supaya adik-adik mahasiswa bisa lebih menghidupkan diskusinya. Jadi diskusi bukan hanya pertanyaannya, boleh jadi mungkin ada mahasiswa yang bisa memberikan contoh pengalaman terkait dengan psikologi lintas budaya. Bagaimana kemudian interaksi antar satu suku dengan suku lain yang berbeda satu sama lain. Misalnya orang Makassar dengan orang Bugis misalnya. Atau pada suku-suku lain juga bagaimana interaksi di dalam satu daerahnya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa didiskusikan ya. Karena itu jauh lebih menarik seperti yang dicontohkan oleh kelompok 3. Saya juga berharap kepada kelompok 3 untuk lebih memberikan banyak pencerahan kepada teman-teman terkait beberapa hal penting yang perlu dicatat oleh teman-teman ya. Karena saya anggap materi yang disampaikan kelompok 3 tadi ini banyak hal yang menarik untuk kita pelajari lebih jauh lagi. Dan nanti tinggal bagaimana kelompok 3 lebih mempertajam ya melalui contoh-contoh mungkin yang lebih konkret supaya pemahaman kita terkait psikologi lintas budaya itu bukan cuma teori ya, tapi lebih banyak contoh yang konkret di tengah masyarakat ya terkait psikologi lintas budaya. Mengapa kita perlu mempelajari psikologi lintas budaya? Apakah tujuannya hanya untuk menghindari konflik atau ada tujuan-tujuan lain yang bisa lebih dipertajam oleh kelompok 3 ya? Saya kira itu saja untuk sekedar memantik diskusi kita di grup WhatsApp nanti. Saya berharap mengingatkan kepada kelompok 3 untuk mengarahkan teman-teman berdiskusi. Demikian juga kepada Bapak Ketua Rombel. Mana Ketua Rombel? Tolong tolong dikirim screenshot peserta di Zoom supaya bisa saya isi si akad kehadiran mahasiswa ya.
Dan terima kasih sebelumnya sudah, saya Ustaz. ucapkan atas perhatian adik-adik mahasiswa. Akhirul kalam, nun wal kalimah maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.